Sejak akhir Agustus lalu, stok BBM di SPBU swasta minim. Dinamika pasar hingga dampak kebijakan pemerintah diduga menjadi penyebabnya. Lantas yang menjadi pertanyaan, siapa yang dirugikan dan adakah pihak yang diuntungkan atau apakah ada praktik monopoli yang menyebabkan kondisi ini? Muter juga bingung ya, sampai nggak ketemu di mana yang ada. Percaya juga sama bahan bakar yang swasta ini, bahwa kualitasnya juga nggak kalah kok sama yang ada di Indonesia. Kelangkaan stok bahan bakar minyak pada sejumlah SPBU swasta membuat para pekerjanya memutar otak, berusaha mencari cara menjaga bisnis tetap berjalan. Salah satunya dengan gencar berjualan kopi dan minyak pelumas. Bahkan yang terburuk, ada yang merumahkan para karyawannya. Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengklaim kelangkaan stok itu terjadi karena perubahan pola konsumsi masyarakat yang tadinya membeli BBM subsidi, kini mulai membeli BBM non-subsidi. Beragam tanggapan pun diungkapkan pelanggan SPBU swasta kenapa mereka lebih tertarik dengan BBM non-subsidi. Lebih irit, Pak. Lebih irit terus membersihkan mesin, Pak. Gitu, ditarikannya juga lebih lancar, lebih enteng gitu maksudnya. Percaya juga sama bahan bakar yang swasta ini, bahwa kualitasnya juga nggak kalah kok sama yang ada di Indonesia gitu. Di tengah situasi kelangkaan stok BBM swasta, pemerintah hadir dengan solusi impor BBM satu pintu dari Pertamina. Pakar ekonomi energi Fahmi Radi menuding pemerintah secara tidak langsung tengah mengarahkan krisis BBM swasta ini ke implementasi monopoli. Setelah perubahan peraturan tadi, kemudian Bahlil mewacanakan BBM satu pintu gitu ya. Semua melalui impornya melalui Pertamina itu ya. Apakah Pertamina mau tidak? Pasti mau itu ya, karena ini sangat menguntungkan dan itu mengarah pada monopoli tadi. Artinya seluruh pengadaan BBM tadi untuk Pertamina maupun swasta itu dimonopoli oleh Pertamina. Nah, ini yang kemudian merugikan bagi SPBU swasta. Namun Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri membantah adanya tudingan monopoli. Simon menjelaskan, kuota impor BBM yang diperoleh Pertamina dan masing-masing SPBU swasta telah dirunutkan Kementerian SDM beserta BPH Migas. Sebenarnya apalagi ada yang sempat seolah-olah ada monopoli, tidak ada sama sekali monopoli. Jadi Kementerian SDM, BPH Migas semua tentunya memberikan kuota impor sesuai dengan kebutuhan pada saat itu ya. Tentunya kalau kita lihat juga, kita cek saat ini untuk yang swasta itu sudah alokasinya juga sudah sesuai sebenarnya dengan permintaan. Begitu juga Pertamina. Ketua YLKI Diti Emiliana meminta pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan BBM secara adil dan berkelanjutan. Menurutnya pemerintah perlu menjamin hak konsumen untuk dapat memilih membeli BBM baik di SPBU Pertamina maupun SPBU swasta. Untuk saat ini kan karena SPBU swasta itu sedang kekosongan dan langka, maka demand dari Pertamina itu sedang meningkat. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana si Pertamina itu menjaga kualitasnya, baik dari stabilisasi pasokannya, stoknya, dan juga terkait dengan standar mutu dan kualitasnya. Mereka harus menjaga itu supaya konsumen itu bisa percaya terkait dengan kualitas harganya. Nah, inilah saya kira memang segmentasi pasar, ada yang memang masih setia di Pertamina, ada yang masih setia di SPBU swasta, itu tergantung dari hak pilih konsumsi masing-masing. Sebagaimana diketahui pada Februari 2025, Kementerian ESDM mengubah periode izin impor BBM dari semula 1 tahun menjadi 6 bulan sebagai bagian dari perbaikan tata niaga impor dan ekspor BBM di Indonesia. 3 bulan berselang pada Mei 2025, Kementerian ESDM merencanakan penghentian impor BBM dari Singapura yang selama ini menyumbang 54 hingga 59% porsi nasional. Gantinya, pemerintah akan mengalihkan impor ke negara Timur Tengah serta Amerika Serikat. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.